Keisuke Honda, welcome to Indonesia. Yes, the man himself, Honda. Jepang, Honda, Keisuke Honda, attacking midfielder. Thank you. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, PSSI selain akan pecat Indra Safri PSSI, juga akan pecat asistennya yaitu Bima Sakti Tukiman. Indra Safri dan Bima Sakti nantinya akan diganti dengan Keisuke Honda dan juga Giovanni van Bronckhorst asal Belanda. Begini reaksi Mitoma usai Kevin Dix gabung Mönchengladbach dengan nilai transfer 78 miliar. Mitoma pun sudah tidak kaget karena sudah menjajalnya di GBK waktu lalu. Bukan kaleng-kaleng, Boas Solosa pernah diminati oleh klub Liga Belanda, VVV Venlo. Netizen bilang kualitas Boas setara dengan legenda timnas Jepang, Keisuke Honda. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mantap, PSSI selain akan pecat Indra Safri PSSI, juga akan pecat asistennya yaitu Bima Sakti Tukiman. Indra Safri dan Bima Sakti nantinya akan diganti dengan Keisuke Honda dan juga Giovanni van Bronckhorst asal Belanda. Timnas Indonesia U20 sedang menghadapi masa sulit dalam beberapa laga terakhir. Performa mereka menurun drastis, terlihat dari hasil pertandingan yang mengecewakan. Setelah hampir saja kalah melawan Timor Leste, kini Garuda Muda benar-benar harus menelan kekalahan pahit dari Yordania U20. Hasil ini jelas menjadi sorotan, mengingat tim ini pernah menunjukkan potensi luar biasa di masa lalu. Salah satu momen bersejarah yang sempat membuat bangga adalah kemenangan mereka atas Argentina U20 dalam ajang Seoul Cup di Korea Selatan. Kala itu, skuad Garuda Muda tampil penuh percaya diri dan berhasil menaklukkan salah satu raksasa dunia dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, timnas U20 mampu bersaing dengan tim-tim besar dunia. Namun, performa gemilang tersebut kini tampak seperti kenangan yang sulit diulang. Kondisi terkini mengindikasikan adanya tantangan yang harus segera diatasi, baik dari segi strategi, mental, maupun konsistensi pemain. Para penggemar tentu berharap tim ini dapat segera bangkit dan kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya. Dukungan penuh kepada pelatih dan pemain menjadi kunci, karena perjalanan sepak bola tidak selalu mulus. Dengan evaluasi yang tepat, Garuda Muda diyakini bisa kembali ke jalur kemenangan dan mengulang kejayaan seperti yang pernah mereka tunjukkan. Keputusan Erick Thohir untuk mengganti pelatih timnas Indonesia semakin dekat, menyusul kekecewaannya terhadap hasil-hasil yang didapatkan oleh skuad Garuda. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Keisuke Honda, mantan pemain Jepang yang kini berkiprah sebagai pelatih, menjadi kandidat utama untuk menggantikan posisi pelatih saat ini. Selain itu, Bima Sakti, asisten pelatih yang dianggap memiliki pandangan yang tidak mendukung proses naturalisasi pemain, juga dikabarkan akan diganti. Salah satu nama yang muncul untuk mengisi pos tersebut adalah Giovanni van Bronckhorst, pelatih asal Belanda yang memiliki pengalaman internasional. Bima Sakti sendiri sering dikaitkan dengan pandangannya yang kurang mendukung kebijakan naturalisasi pemain, yang memicu kontroversi di kalangan supporter dan manajemen. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa perubahan di tim pelatih, termasuk penggantian Bima Sakti, bisa menjadi langkah untuk menciptakan keselarasan antara kebijakan dan visi jangka panjang timnas Indonesia. Giovanni van Bronckhorst, yang memiliki pengalaman panjang di dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih, dianggap sebagai pilihan yang solid untuk mengisi posisi tersebut. Van Bronckhorst sebelumnya sukses membawa Feyenoord meraih gelar Eredivisie pada musim 2016-2017 dan memiliki pengalaman melatih di berbagai kompetisi internasional. Dengan rekam jejak yang mentereng, ia diyakini bisa membawa perubahan signifikan bagi timnas Indonesia. Ajang Piala Asia yang akan datang sangat krusial bagi timnas Indonesia, mengingat kompetisi ini akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah di kancah internasional.
Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang cukup menantang yakni grup C, bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Dan untuk meraih hasil maksimal, setidaknya mereka perlu menembus posisi 4 besar. Hal ini semakin memungkinkan dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas seperti Welber, Jens Raven, dan Tim Gepens, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Namun, ada ketakutan di balik layar, terutama terkait dengan kebijakan naturalisasi pemain. PSSI merasa khawatir jika kebijakan ini tidak didukung penuh oleh staf pelatih saat ini, yang beberapa di antaranya dikabarkan kurang setuju dengan proses naturalisasi. Hal ini membuat PSSI khawatir jika pemain-pemain naturalisasi ini tidak diberi kesempatan yang cukup, bahkan bisa dicoret dari timnas. Dengan situasi yang semakin memanas, muncul spekulasi mengenai pergantian pelatih, dengan Keisuke Honda dan Giovanni van Bronckhorst disebut-sebut sebagai calon pengganti Indra Syafri dan Bima Sakti. Apakah kamu setuju dengan perubahan ini? Apakah pergantian pelatih bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Berikan pendapatmu di kolom komentar, ya. Begini reaksi Mitoma usai Kevin Dix gabung Mönchengladbach dengan nilai transfer 78 miliar. Mitoma pun sudah tidak kaget karena sudah menjajalnya di GBK waktu lalu. Bursa transfer musim dingin yang mulai dibuka pada Januari ini menjadi momentum penting bagi banyak klub untuk melakukan perombakan skuad. Pergantian pemain, baik yang dilepas maupun direkrut, menjadi pemandangan umum di tengah periode transfer ini. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Kevin Dix, bek timnas Indonesia yang baru saja mencatatkan dirinya sebagai warga negara Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi beberapa waktu lalu. Kevin Dix membuat keputusan besar dengan meninggalkan klub lamanya dan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, salah satu tim papan atas Bundesliga Jerman. Langkah ini cukup mengejutkan mengingat proses transfernya melibatkan nilai yang sangat tinggi, menjadikannya salah satu pemain dengan transfer termahal di bursa kali ini. Hal ini tentunya menunjukkan kualitas dan reputasi Kevin yang tidak hanya dikenal sebagai bek tangguh, tetapi juga memiliki kemampuan bermain fleksibel di beberapa posisi pertahanan. Keputusan Kevin bergabung dengan Mönchengladbach diyakini dapat menjadi lompatan besar dalam karirnya. Selain menambah pengalaman bermain di salah satu liga terbaik dunia, ia juga dapat membawa pengaruh positif saat kembali memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya di Mönchengladbach diharapkan menjadi bukti bahwa pemain berdarah Indonesia mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Kini, Kevin bersiap memulai babak baru dalam perjalanan karir profesionalnya. Di tengah sorotan publik terhadap transfer Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach, pemain Jepang, Kaoru Mitoma, turut memberikan pandangannya. Mitoma, yang kini menjadi salah satu bintang Asia di kancah sepak bola Eropa, mengakui bahwa kualitas Kevin Dix memang layak diperhitungkan. Ia bahkan tidak terkejut jika bek timnas Indonesia itu mendapatkan perhatian besar di Bundesliga. Mitoma, yang pernah berhadapan langsung dengan Kevin Dix saat laga di Stadion Gelora Bung Karno, menyebut bek tersebut sebagai pemain bertahan yang tangguh dan sulit dilewati. Dalam pengakuannya, Mitoma secara jujur menceritakan momen di mana ia sempat sengaja menyikut Kevin Dix. Hal itu dilakukan karena ia merasa frustrasi dengan kemampuan Kevin yang terus-menerus berhasil menghentikan pergerakannya. Dia sangat kuat dalam duel 1 lawan 1, saya jadi kesal karena setiap kali mencoba melewatinya, dia selalu berhasil menjegal saya, ungkap Mitoma. Meski sempat ada insiden kecil di lapangan, Mitoma tetap menghormati Kevin sebagai salah satu bek yang berkualitas. Ia bahkan menilai bahwa keberadaan pemain seperti Kevin di Bundesliga akan menjadi tantangan baru bagi para penyerang di liga tersebut. Kisah ini menunjukkan bagaimana persaingan sengit di lapangan seringkali menghasilkan rasa hormat yang tinggi di antara para pemain profesional. Catatan statistik Kevin Dix di level klub benar-benar mengesankan, membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu bek terbaik di generasinya. Selama karirnya, ia telah menunjukkan performa yang luar biasa, baik dalam bertahan maupun membantu serangan. Tidak hanya itu, Kevin memiliki pengalaman bermain melawan klub-klub top Eropa seperti Manchester City, Manchester United, Bayern Munchen, dan banyak lagi. Dalam laga-laga besar tersebut, ia sukses menghadapi beberapa pemain terbaik dunia. Nama-nama besar seperti Erling Haaland, Marcus Rashford, hingga Alejandro Garnacho pernah ia netralkan di atas lapangan, menjadikannya bek yang sulit ditembus.
Kemampuannya yang solid di lini belakang menjadi salah satu alasan mengapa Kevin begitu diandalkan oleh klub dan kini mendapatkan tempat spesial di timnas Indonesia. Posisi bek kanan akan menjadi peran utama Kevin di skuad Garuda, mengisi kebutuhan tim akan pemain bertahan yang memiliki pengalaman internasional dan mentalitas juara. Dengan fisik yang kuat, stamina yang mumpuni, dan kemampuan membaca permainan, ia diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini belakang Indonesia. Timnas Indonesia sendiri direncanakan akan berkumpul pada awal Maret untuk mempersiapkan laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Kevin Dix di antara pemain lain tentunya memberikan optimisme baru bagi para pendukung. Sosoknya tidak hanya menambah kekuatan pertahanan, tetapi juga membawa pengalaman bertarung di level tertinggi, yang sangat berharga bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Bukan kaleng-kaleng, Boas Solosa pernah diminati oleh klub Liga Belanda, VVV Venlo. Netizen bilang kualitas Boas setara dengan legenda timnas Jepang, Keisuke Honda. Boas Solosa adalah nama besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sosok yang dikenal sebagai legenda hidup ini mulai mencuri perhatian publik sejak awal 2000-an, bahkan sebelum tren pemain Indonesia berkarier di Eropa marak terjadi. Bakat luar biasanya di lapangan hijau sudah terlihat sejak usia remaja, membuatnya menjadi salah satu pemain paling disorot pada masanya. Kiprah Boas pertama kali mencuat ke permukaan saat ia tampil luar biasa di ajang Pekan Olahraga Nasional 2004. Dengan torehan 10 gol, ia berhasil menjadi top skor turnamen tersebut dan langsung menjadi perhatian di dunia sepak bola tanah air. Sejak saat itu, karirnya terus menanjak, menjadikannya andalan bagi timnas Indonesia serta Persipura Jayapura, klub yang membesarkan namanya. Puncak kejayaan Boas terjadi pada musim 2010, ketika ia membawa Persipura meraih 2 gelar prestisius, yaitu Indonesia Super League dan Inter Island Cup. Tidak hanya itu, ia juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di kompetisi ISL musim tersebut, mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia. Bakat luar biasa Boas bahkan sempat menarik perhatian klub-klub Eropa. Salah satu klub yang dikabarkan ingin merekrutnya adalah VVV Venlo dari Belanda, tim yang juga pernah menjadi tempat bintang Jepang, Keisuke Honda, bersinar. Selain itu, Cesena, klub asal Italia, juga disebut tertarik dengan jasanya. Ketertarikan klub-klub Eropa ini membuktikan bahwa kemampuan Boas memang diakui secara internasional. Namun, di tengah peluang besar untuk berkarier di Eropa, Boas memilih untuk tetap bermain di Indonesia. Keputusan tersebut didasari oleh 2 alasan utama, yakni loyalitasnya kepada masyarakat Papua dan kecintaannya pada keluarga. Meski sempat meninggalkan Persipura di masa senja karirnya untuk bergabung dengan klub lain seperti Borneo FC, PSS Sleman, dan Persewar Waropen, Boas akhirnya kembali ke klub yang membesarkan namanya itu pada musim Liga 2 musim ini. Boas Solosa bukan hanya seorang pemain, tetapi juga simbol bagi sepak bola Papua dan Indonesia. Loyalitasnya terhadap tanah kelahiran, ditambah dengan pencapaian gemilang di lapangan, membuatnya menjadi salah satu ikon paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ia membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dengan bermain di luar negeri, melainkan dengan dedikasi dan kontribusi nyata untuk klub dan negaranya. Kadek Arel sukses jebol gawang timnas Argentina U20. Netizen minta PSSI untuk segera promosikan Kadek ke timnas senior. Kadek Arel Priyatna terus menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pilar andalan timnas Indonesia U20. Baru-baru ini, pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini mencuri perhatian dengan mencetak gol ke gawang Argentina U20 dalam ajang Seoul Earth on Ice yang berlangsung di Stadion Mokdong, Korea Selatan. Gol tersebut lahir pada menit ke-75. Ini bukan kali pertama Kadek berhasil mencetak gol untuk Garuda Jaya, julukan timnas U20 Indonesia. Sebelumnya, ia sudah membuktikan ketajamannya dalam Piala AFF U19 2024, di mana ia mencatatkan 3 gol. Dalam turnamen yang berhasil dimenangkan Indonesia tersebut, jumlah gol Kadek hanya terpaut 1 dari Jens Raven, sang striker andalan, yang mencetak 4 gol. Bahkan, torehan gol Kadek sejajar dengan Iqbal Gwijangge, yang juga tampil impresif. Berkat performanya yang luar biasa, termasuk mencetak gol krusial ke gawang Argentina,
Kadek dinobatkan sebagai Man of the Match. Selain produktivitasnya di depan gawang lawan, Kadek juga tampil solid di lini pertahanan. Ia mampu menghadapi serangan demi serangan dari lini depan Argentina U20 dengan ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi. Sebagai salah satu pemain muda paling berpengalaman di skuad U20, Kadek telah menunjukkan kualitasnya di level klub bersama Bali United di Liga 1. Meski memiliki tinggi badan 182 cm, Kadek mampu mengatasi kekurangannya dengan kemampuan penempatan posisi yang sangat baik, terutama dalam situasi bola mati. Kepiawaiannya dalam duel udara menjadi nilai tambah yang membuatnya begitu berbahaya di area pertahanan lawan. Indra Syafri, pelatih timnas U20, memahami betul potensi besar yang dimiliki Kadek. Dalam situasi bola mati, para eksekutor tendangan bebas atau sepak pojok sering diarahkan untuk menyasar posisi Kadek, memanfaatkan kemampuannya dalam membaca situasi dan menyundul bola dengan presisi. Melihat performa gemilangnya, banyak penggemar sepak bola Indonesia mendorong PSSI untuk segera mempromosikan Kadek ke timnas senior. Namun, tampaknya PSSI akan mengambil langkah bijak dengan membiarkan Kadek berkembang lebih jauh di level usianya saat ini. Dengan pembinaan yang tepat dan kesempatan yang terus diberikan, Kadek Arel Priyatna diprediksi akan menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia di masa depan. Bikin geram, Kevin Dix diduga ditendang keluar oleh FC Copenhagen. Media luar negeri sebut FC Copenhagen klub yang bermasalah dan tak tahu diri. Bisa-bisanya katakan hal ini. Klub Liga Denmark, FC Copenhagen, mendapat sorotan tajam dari sejumlah pengamat sepak bola terkait rumor transfer Kevin Dix, bek andalan timnas Indonesia. Beredar kabar bahwa Kevin Dix sedang diminati oleh klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, namun situasi ini justru menimbulkan polemik baru. Kevin Dix secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di FC Copenhagen, tetapi langkah-langkah yang diambil oleh manajemen klub justru memunculkan kesan bahwa mereka ingin mendepak pemain berusia 27 tahun tersebut. Kritik keras pun dilayangkan kepada direktur olahraga klub yang dinilai gagal menjaga komunikasi dengan baik terkait masa depan Kevin. Salah satu media olahraga terkemuka di Denmark bahkan menyebut bahwa cara klub menangani situasi ini terkesan amatir dan tidak profesional. Mereka menilai FC Copenhagen seolah menciptakan narasi palsu bahwa Kevin Dix ingin hengkang, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Media tersebut juga mempertanyakan keputusan klub untuk melepaskan pemain berkualitas seperti Kevin Dix, yang selama ini telah memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Polemik ini mencoreng reputasi FC Copenhagen sebagai salah satu klub besar di Denmark. Keputusan mereka yang dianggap kurang menghargai Kevin Dix dinilai sebagai langkah yang tidak hanya merugikan sang pemain, tetapi juga dapat menurunkan citra klub di mata publik dan calon pemain potensial lainnya. Kevin Dix resmi bergabung dengan FC Copenhagen pada Juli 2021. Di musim pertamanya, ia tampil dalam 40 pertandingan dan mencetak 6 gol serta 9 assist, menunjukkan kontribusi yang signifikan. Di musim kedua, Dix bermain sebanyak 38 kali, meskipun hanya berhasil mencetak 1 gol dan 5 assist. Namun, penampilannya tetap solid dan membantu tim. Memasuki musim ini, Dix semakin menunjukkan perkembangan. Ia telah tampil dalam 51 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist. Di antara 38 pertandingan yang dimainkan di 5 kompetisi bergengsi seperti Superliga, Liga Champions, Superliga Champions Round, Oddset Pokalen, dan kualifikasi Liga Champions, dia terus menjadi pemain kunci bagi tim. Pengalaman Dix di FC Copenhagen semakin kaya dengan kesempatan berlaga melawan klub-klub besar Eropa, seperti Bayern Munich dan Manchester United. Pertarungan melawan tim-tim papan atas ini tidak hanya mengasah kemampuannya, tetapi juga memberikan wawasan berharga dalam karirnya. Tegas, Coach Justin tetap dukung timnas walau kalah dari Cina dan Jepang di kualifikasi ronde 3. Tapi ia sarankan skuad Garuda untuk menang di semua pertandingan leg 2. Pengamat sepak bola Indonesia, Coach Justin, memberikan pandangannya terkait peluang timnas Indonesia dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia.
Di babak ini, skuad Garuda akan berhadapan dengan lawan-lawan berat seperti Jepang, Bahrain, China, dan Australia pada pertandingan leg kedua yang dijadwalkan tahun depan. Dengan tantangan besar di depan mata, Coach Justin menyampaikan analisis yang realistis namun tetap optimis. Menurutnya, laga melawan Jepang menjadi ujian terberat bagi timnas Indonesia. Ia menyebut peluang untuk meraih kemenangan sangat kecil, mengingat perbedaan kualitas antara kedua tim yang cukup jauh. Meskipun ada optimisme dari sejumlah pihak, termasuk Exco PSSI Arya Sinulinga yang menargetkan hasil imbang melawan Jepang, Coach Justin menilai hal tersebut cukup sulit tercapai. Ia bahkan menggambarkan laga ini sebagai kekalahan yang sudah dapat diprediksi sebelumnya. Namun, Justin menegaskan bahwa laga melawan Jepang seharusnya tidak menjadi fokus utama. Ia menyarankan timnas Indonesia untuk lebih memusatkan perhatian pada 3 pertandingan kandang lainnya melawan Bahrain, China, dan Australia. Dengan memanfaatkan keunggulan bermain di depan pendukung sendiri, peluang untuk meraih poin penuh di 3 laga ini jauh lebih realistis. Terlebih, Indonesia sebelumnya berhasil mencetak kemenangan penting melawan Arab Saudi pada leg kedua, yang menjadi modal positif bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Meski menghadapi lawan tangguh, Coach Justin tetap optimis bahwa para pemain timnas Indonesia dapat memberikan yang terbaik. Menurutnya, dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indonesia masih memiliki potensi untuk membuat kejutan di kualifikasi ini. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga mentalitas dan semangat juang pemain agar tetap fokus pada pertandingan-pertandingan penting lainnya. Sebagai tambahan, Coach Justin menilai bahwa keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada perkembangan permainan dan pengalaman yang didapatkan dari menghadapi tim-tim besar. Hal ini menjadi bagian penting dari perjalanan timnas Indonesia untuk terus meningkatkan kualitasnya di level internasional. Dengan segala tantangan yang ada, Justin percaya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencetak sejarah jika semua elemen tim bekerja sama dengan baik. Ia berharap para pemain dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka, tidak hanya untuk meraih poin, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia. Yes, Ciro Alves ternyata masih subur di Persib Bandung. Striker haus gol ini dipastikan bakal dipanggil Shin Tae-yong untuk gantikan Dimas Drajat. Timnas Indonesia berpeluang besar mendapatkan keuntungan besar jika memutuskan untuk menaturalisasi striker Persib Bandung asal Brasil, Ciro Henrique Alves Ferreira. Pemain berusia 35 tahun asal Salgueiro ini belakangan ramai diperbincangkan sebagai kandidat naturalisasi yang dapat memperkuat lini depan skuad Garuda. Gagasan ini bahkan disuarakan oleh banyak netizen di media sosial yang antusias melihat performa gemilang Ciro di Liga 1. Alasan utama dukungan ini tidak terlepas dari catatan impresif Ciro di kompetisi domestik. Pada musim 2023, ia berhasil mencetak 15 gol dan memberikan 13 assist dari 33 pertandingan bersama Persib Bandung. Musim ini, meski usianya tak lagi muda, Ciro tetap menunjukkan kualitasnya dengan torehan 6 gol dan 7 assist dalam 21 laga. Statistik ini jauh lebih baik dibandingkan dengan striker timnas Indonesia saat ini, Dimas Drajat, yang hanya mencatatkan 2 gol dan 3 assist dalam 14 penampilan. Selain itu, Ciro memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Ia telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 5 tahun tanpa meninggalkan negara ini. Lebih menarik lagi, meskipun pernah memperkuat timnas Brasil U20, Ciro secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk menjadi warga negara Indonesia jika diminta. Meski naturalisasi bukan bagian dari rencananya, ia tetap memberikan respons positif terhadap ide tersebut. Kehadiran Ciro di timnas Indonesia akan memberikan dampak signifikan, terutama di level Asia Tenggara. Dengan kualitasnya yang sudah terbukti, ia akan menjadi senjata andalan timnas di ajang seperti Piala AFF, yang kini dikenal sebagai Asian Cup. Selain itu, keberadaan Ciro juga dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda, khususnya striker masa depan timnas Indonesia. Gaya bermainnya yang tajam dan produktif dapat memberikan pelajaran berharga dalam hal penempatan posisi, visi bermain, serta efektivitas di depan gawang. Ciro Alves bukan hanya sosok pemain dengan kemampuan di atas rata-rata, tetapi juga tipe pemimpin di lapangan yang bisa mengangkat moral tim.
Dengan pengalaman panjangnya di Liga 1, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang sepak bola Indonesia, menjadikannya sosok yang ideal untuk membantu Garuda meraih hasil maksimal. Langkah naturalisasi Ciro Alves bisa menjadi investasi besar bagi masa depan sepak bola Indonesia, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang matang.